Selama ini Ustadzah Husnul pernah mengalami sebuah kasus yang mungkin hampir sama-sama benar ketika mengelola atau pengalaman di sekolah, baik mungkin di kelas ataupun sebagai wakil mahasiswa. Kalau yang selama ini yang saya alami pernah, contohnya kasus kemarin saja ketika pelaksanaan stadikur pelaksanaan stadikur itu ada beberapa siswa yang memang belum membayar belum membayar stadikur belum beberapa iurannya sebagainya. Tentunya sebelumnya kita juga sudah memberi beberapa alternatif seperti misalkan menabung untuk persiapan stadikur. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kemampuan masing-masing orang tua pun berbeda-beda. Akhirnya memang kalau dari kepanitiaan kemarin, ketika memang tidak bisa membayarnya, ya berarti konsekuensinya tidak bisa ikut. Dan ketika diterapkan juga orang tua juga sebenarnya sudah memahami itu. Tapi kalau saya lihat dari kacamata psikologis anak, oke, kita bisa menerapkan sebuah peraturan. Berarti ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkah atau prosedur yang Ustadzah Husnul lakukan untuk implementasi. Ya, kita tetap koordinasikan dengan semua pihak, sekolah, kemudian panitia, dan juga komunikasi dengan orang tua secara intens gitu. Dan kalau dari saya pribadi memang cenderung kita jangan sampai melukai perasaan anak. Artinya semua anak itu punya kesempatan lah untuk bersama dengan teman yang lainnya. Kemudian yang kita perlu komunikasi kepada orang tua gitu ya, tentang peraturan ini harusnya sudah dipahami. Mungkin tapi pada waktu pelaksanaannya ternyata memang belum bisa dipenuhi pembayaran itu ya kita temui. Dan berdasarkan masukan dari pihak, yang pertama kita tidak usah memblow up, memberitahukan kepada anak tersebut bahwa orang tuamu itu nggak bisa bayar loh, sebagainya gitu. Yang pertama. Yang kedua, ada embriologi orang tua, mau donasi kapan dan sebagainya. Artinya itu kebijakan yang baik yang harus disepakati bersama. Kira-kira yang menyebabkan langkah dari Ustadzah Husnul ini efektif apa ini? Jadi intinya komunikasi dengan orang tua. Jadi gitu ya. Ya artinya kita sama-sama lah komunikasi dengan orang tua, maksudnya seperti apa. Dan insya Allah kita juga terbuka dengan orang tua untuk kebaikan kita semua. Tentunya ketika menyeleksikan sebuah dilema etika atau kasus yang kayaknya benar sama benar, itu ada tantangannya. Kira-kira tantangannya seperti apa? Saya rasakan tantangannya lebih bagaimana kita mengkomunikasikan kepada teman sejawat kita, gitu ya. Jadi yang mana peraturan itu kan memang sudah dibangun bersama, gitu. Artinya saya sendiri juga harus bagaimana supaya peraturan itu teman-teman tidak membuat peraturan kemudian malah dilanggar sendiri, tapi dia tetap komunikasi. Justru komunikasi penting itu bagaimana kita bisa sepahaman dengan teman sejawat kita. Ini khusus kasus dilema etika yang mungkin tidak hampir sama-sama benar lah. Kira-kira akan diselesaikan langsung di tempat atau ada waktu khusus? Ini tergantung dengan kasusnya Pak Uli. Kalau kasusnya seperti orang tua tadi, itu berarti kita perlu waktu khusus, kita perlu bertemu, kita perlu komunikasi dengan intens gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak kasus-kasus yang seperti di sekolah yang memang perlu kita tangani langsung anak-anak, ya kita tangani gitu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
atau membantu Ustazah Husnul dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Husnul. Dalam hal ini, karena saya di kesiswaan, maka saya kerjasama dengan wali kelas, ya, wali kelas. Wali kelas. Ya. Insya Allah juga di masing-masing kelas juga ada buku bimbingan konseling ya. Buku pembimbingan konseling. Ya. Di mana bimbingan itu menyangkut bimbingan individu, bimbingan kelompok. Ketika memang ketika kan kita sudah punya tata tertib sekolah nih, sekolah tata tertib kelas. Ketika kasus itu tidak perlu naik ke kesiswaan, cukup diberitahukan saja dari wali kelas. Tapi ketika memang dari wali kelas sudah tidak bisa menangani lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah itu, baru nanti naik ke saya gitu ya. Mungkin nanti juga kebetulan di sekolah ini kan ada ada psikolog ya. Selain wali kelas juga kita juga berkoordinasi dengan kepala sekolah ini. Kepala sekolah, oke. Tanpa result kepala sekolah juga kita tidak bisa apa-apa ya. Kita juga kepala sekolah juga bisa memberikan masukan atau saran atau mungkin malah bisa membantu menyelesaikan kasus yang ada. Pembelajaran apa yang didapat dari Ustazah Husnul setelah mengambil sebuah keputusan terkait dengan dilema etika? Kata kuncinya itu bijak tapi dengan hati, Pak. Bijak tapi dengan hati. Artinya kebijakannya ada, kita masuk dengan kebijakannya ada, tapi juga kita tidak menyampaikan hati kita. Untuk membedakan kasus-kasus dilema etika dengan rujukan moral. Kalau rujukan moral juga ya, kejadian-kejadian yang mungkin itu sudah masuk pelanggaran secara hukum atau kalau tidak masuk sana mungkin bisa dikategorikan sebagai dilema etika. Bagaimana Ustazah Husnul menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan atau yang kita sebut dilema etika? Hanya kita mencari data-data dulu, mengapa kok ada permasalahan, mengapa bisa terjadi masalah seperti itu masalahnya. Kita bisa menggali dari beberapa orang yang bersangkutan. Intinya kita mengkomunikasikan yang sudah saya lakukan. Ketika saya sudah bicara dari hati-hati, misalnya nyampe berapa personil, bisa selesai di situ ya sudah di situ. Ketika memang tidak selesai, maka kita akan naik ke atas. Karena saya kan juga punya atasan. Ketika memang Berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ustazah Husnul anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, selama ini memang yang pertama adalah Komunikasi. Jadi biasanya ya kita bicara itu biasanya akan lebih mengena daripada ketika saya menyampaikan secara umum. Kalau misalkan saya hanya menyampaikan di bawah rapat, suatu saat sebuah aturan, karena setiap sekolah juga punya aturan. Suatu saat mungkin kita dibutuhkan aturan karena kondisi tertentu. Kepulangan misalnya, ya tadi yang masalah. Kalau saya kan jelas ya, tapi kemudian karena punya anak kecil gitu ya, kemudian mengharuskan dia harus pulang lebih awal, asalkan itu dikomunikasikan. Berikutnya untuk tantangan, kira-kira untuk tantangan ketika pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tantangannya pasti itu ada pro dan kontra. Pro dan kontra. Ada kontra pasti. Iya, ada kontra. Ketika itu jabatan pasti ada. Nah ini memang tantangan adalah bagaimana menyadarkan adil itu kan tidak harus sama. Adil itu tidak harus sama. Apa waktu penyelesaian, apakah ada jadwal khusus atau mungkin di tempat itu diselesaikan? Ada kejadian. Kita tergantung sebenarnya.
kadang ya saat itu juga harus diselesaikan karena ini kan juga harus butuh waktu. Oke. Butuh waktu untuk kemudian ya tadi mengumpulkan data yang tepat, data yang lengkap. Dengan data. Artinya tidak harus dipatok ini harus selesai karena setiap permasalahan berbeda. Kita butuh waktu yang memang satu yang harus selesaikan dan memang harus selesaikan satu itu selesaikan. Memang kita punya waktu khusus ya. Kita rapat berkomunikasi pasti. Waktu rapat, oke, satu. Rapat. Kemudian ada dari sekolah. Kita juga akan menjabarkan ini yayasan. Kemudian ya tadi kita punya jadwal tertentu yang memang saya bisa memanggil. Oke, konfirmasi ada waktu-waktu tertentu yang memang untuk kepala sekolah memanggil pihak-pihak terkait seperti itu ya. Oke. Adakah seseorang atau pihak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Saudara Cisnur dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tim yang tidak harus saya selesaikan sendiri. Ketika permasalahan tidak harus saya selesaikan sendiri, tapi saya bisa membahas bersama dengan tim. Nama ini adalah Wah, ya. kemudian yang berikutnya adalah dengan yayasan. Yayasan, oke.